Selamat datang kembali bersama kami Karya Insia yang penuh inspirasi. Hari ini, kita punya sebuah cerita luar biasa. Di tengah gemerlap cahaya panggung, ketiga imam baru dan diakon itu memancarkan kehadiran spiritual yang menggetarkan hati. Dengan suara yang merdu dan penuh makna, mereka membagikan pengalaman hidup mereka yang menginspirasi dan menyentuh. Sebelum lanjut, bantu kami untuk pengembangan channel kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Katolik menarik lainnya. Umat Katolik layaklah bersyukur atas benih panggilan yang boleh tumbuh. Dengan berlangsungnya misa tahbisan imam, atau penerimaan sakramen imamat, untuk 3 diakon dan tahbisan diakon baru, untuk 1 frater yang berkarya di Keuskupan Agung, Seoul, Korea Selatan, Rabu, 24 Januari 2024, di Keuskupan Agung Seoul. Pentahbisan imam dalam misa konselebran dipimpin oleh Monsinyur Peter Chung Sun Taik, turut dihadiri oleh imam-imam yang berkarya di Keuskupan Agung Seoul dan umat yang hadir. Mereka yang akan menerima sakramen imamat dan ditahbiskan menjadi imam adalah Diakon Joseph Yunmin Shin, Diakon Stefano Bum Jun Kim, dan Diakon Changmin Lee Marciano. Sedangkan tahbisan diakonat adalah Frater Dominikan Kim Hyun Ki. Kini layar telah terkembang untuk mengayuh biduknya. Selamat berkarya bagi para romo dan diakon. Semoga senantiasa setia dalam menjalani tugas panggilan gereja dengan segala dinamikanya, tetap bertahan dan berteguh, hingga mencapai labuhan yang teduh. Dan inilah video singkat misa tahbisan imam, atau penerimaan sakramen imamat, untuk 3 diakon dan tahbisan diakon baru untuk 1 frater. Setelah misa tahbisan, ketiga imam baru dan diakon mempersembahkan sebuah lagu untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada umat yang hadir. Gerakan mereka mengikuti tradisi Salesian Korea. Bahkan jika lagu itu termasuk musik dan tarian yang menarik, akan sangat dihargai jika Anda dapat memahami bahwa itu tidak bertentangan dengan semangat Katolik. Sebaliknya, itu adalah momen yang menunjukkan dinamisme dan energi Ordo Salesian yang berkomitmen untuk pelayanan kaum muda. Lagu yang dinyanyikan oleh imam baru dan diakon baru ini diadakan secara terpisah dari misa tahbisan. Misa tahbisan dirayakan dengan khidmat menurut tradisi Katolik. Lagu yang dibawakan oleh imam baru dan diakon baru tersebut merupakan lagu sorak-sorai yang dicintai oleh rakyat Korea. Dan dalam lagu ini, beberapa liriknya diubah, sehingga dukungan dan dorongan dari lagu tersebut dapat dirasakan sejalan dengan nilai-nilai agama Katolik. Admin percaya bahwa para imam dan diakon berusaha menjangkau orang-orang muda melalui lagu ini, dan bahwa Yesus memperhatikan mereka dengan tatapan hangat. Admin mengundang penonton untuk menonton sebuah penampilan dari imam dan diakon yang baru ditahbiskan itu. Teman-teman diundang untuk memberikan saran judul lagu di kolom komentar. Admin yakin penonton Karya Vinci pasti familiar dengan lagu yang populer di Indonesia tersebut. Yuk, nikmati penampilannya. 아까 주교님께서 말씀하신 것처럼 앞으로 젊은이들 영혼 구원을 위해 좋은 불씨가 될 수 있도록 이 노래를 하느님께 바치겠습니다. 음악 준비됐나요? 음악 주세요. 한 번 더 나에게 슬픔 같은 용기를 거친 파도에도 굴하지 않게 그 넓은 대지에 다시 새길 희망을 안고 달려갈 거야. 주님께 그래 이런 내 모습 그렇게 보이고
태어나 싸울 거야. 한 번 더 나에게 질풍 같은 용기를 거친 파도에도 불하지 않게 그 넓은 대지에 다시 새긴 희망을 안고 달려갈 거야. 주님은 대지에 다시 새긴 희망을 안고 달려갈 거야. 주님께. Teman-teman telah mendengarkan lagu yang dinyanyikan. Dan bagaimana tanggapan kalian terhadap suara dari ketiga imam baru dan diakon tersebut? Video tersebut telah menjadi viral dan sudah ditonton oleh 200.000 orang. Dari ketiga imam baru tersebut, salah satu di antaranya, Pastor Changmin Lee Marciano, berbagi sebuah kisah hidup yang menarik tentang panggilan rohani yang mengubah hidupnya secara mendalam. Pastor Marciano Lee yang tampan ini membagikan perjalanan spiritualnya yang dipenuhi dengan keraguan dan pengalaman yang menggetarkan hati. Dia mengakui bahwa panggilannya sebagai seorang imam bukanlah sesuatu yang langsung ia terima dengan mudah. Sebagai seorang anak muda, dia bermimpi untuk menjadi seorang entertainer dan bahkan mencoba peruntungan di industri hiburan. Pastor Marciano memang mempunyai suara yang bagus. Namun demikian, keinginannya untuk mengejar panggilannya kepada Tuhan tidak pernah pudar. Perjalanan spiritualnya dipenuhi dengan momen-momen refleksi dan kesadaran akan panggilannya. Dia merenungkan tentang arti sejati dari panggilannya, dan akhirnya menyadari bahwa hidupnya tidak bisa lepas dari keberadaan Tuhan. Baginya, menjadi seorang imam bukanlah sekadar sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan yang mendalam yang memerlukan komitmen dan dedikasi yang kuat. Selain itu, pastor dengan suara emas ini juga berbagi tentang pengalaman-pengalamannya yang membuatnya semakin mantap dalam panggilannya. Dia menyadari bahwa hidupnya telah dipersiapkan oleh Tuhan melalui berbagai kesempatan dan pengalaman yang dia alami di masa lalu. Dalam momen-momen keraguan dan kesulitan, dia merasa diuji, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa panggilannya sebagai seorang imam adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari dirinya. Sebagai seorang imam Katolik, Pastor Changmin berkomitmen untuk melayani dengan penuh kasih dan dedikasi. Melalui program-program seperti Salesio TV, dia berusaha untuk mendekatkan orang-orang kepada Tuhan dan membagikan kasih-Nya kepada mereka. Dia percaya bahwa panggilannya sebagai seorang imam bukanlah hanya tentang mengikuti aturan-aturan gereja, tetapi juga tentang menginspirasi dan melayani orang-orang dengan penuh kasih dan pengertian. Pastor Changmin juga merenungkan tentang tantangan dan godaan yang dihadapi oleh banyak imam Katolik dalam perjalanan rohani mereka. Dia mengakui bahwa banyak yang menyerah di tengah jalan, tetapi dia tetap teguh dalam panggilannya dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Dalam perjalanan rohani yang penuh dengan keraguan, pengorbanan, dan pengalaman mendalam, pastor ganteng ini menemukan arti sejati dari panggilannya. Baginya, menjadi seorang imam bukanlah sekadar sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan yang mendalam, yang memerlukan komitmen dan dedikasi yang kuat. Dan dia berjanji untuk tetap setia kepada panggilannya sampai akhir hayatnya, mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Memang, untuk menjadi imam bukanlah persoalan mudah dan tidak ditempuh dalam waktu yang singkat. Perjalanan menuju puncak imamat ditempuh bertahun-tahun. Terkadang Tuhan mengintervensi dan menginterupsi sesuai dan seturut kehendak-Nya. Jadilah imam dengan mengambil semangat sang guru, yakni melayani Tuhan dan sesama. Selamat melayani, engkaulah imam hingga kekal. Belajarlah untuk menemukan kehendak ilahi dengan kerendahan hati. Belajar untuk menemukan kehendak Allah dalam karya pelayanan, dan berceritalah tentang karya agung Allah. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Mari kita terus dalam iman, tetap diberkati, dan terus berdoa agar Allah menunjukkan kepada kita semua kasih karunia dan berkah-Nya. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau pemikiran Anda di bagian komentar. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Amin.